Kita buka yang disampaikan oleh Imam Shawi di dalam tafsirnya. Siapakah Khawarij ini dan bagaimana supaya kita mengetahui di kemudian hari atau saat ini, supaya kita mengenali bahwa ini adalah transformasi daripada kelompok Khawarij? Mudah, kata Imam Shawi, cara membedakannya, cara melihatnya. Khawarij adalah alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah. Khawarij itu yang pertama bisa kita lihat, mereka adalah orang-orang yang berani merubah takwil Al-Quran dan hadis, termasuk kitab. Ini sudah bukan rahasia lagi. Yang berani merubah takwil Quran, hadis, kitab ini kelompok siapa tuh yang berani merubah-merubah? Saya kira mungkin para netizen sudah bisa memahami tanpa harus saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum. Orang Khawarij ini mereka menghalalkan darahnya orang muslim dan hartanya ketika berbeda pendapat dengan mereka. Dari dua hal ini kita bisa memahami, walaupun mereka bukan namanya Khawarij, berganti nama dengan bahasa-bahasa yang lain, tapi kalau ada dua tanda ini yang berani merubah takwil Quran, berani merubah hadis, berani merubah kitab-kitab kuning, bahkan menghalalkan darah saudaranya sendiri orang muslim dan hartanya, berarti bisa dipastikan orang-orang seperti inilah yang disebut transformasi daripada Khawarij. Kembali lagi, siapa gembongnya Khawarij? Abdullah bin Sabah, Yahudi dari Yaman, dari suku Himyar yang nyamar pura-pura masuk Islam. Gerakan seperti ini itu sangat harus kita khawatirkan. Apalagi di dalam tafsir Shawi ini akan bertransformasi. Beliau lanjutkan dalam keterangannya, lamma huwa musyahidun al-an fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahumul Wahabiyah. Yang jelas, kata beliau Imam Shawi, yang sudah menjadi transformasi daripada kelompok Khawarij, yaitu adalah mereka-mereka kelompok yang ada di bumi Hijaz, yang pada waktu itu disebut dengan Wahabi. Pertanyaannya, yang membasmi Wahabi, bangsa Arab Kut-Kut yang ada di Jabal Uhud Madinah, siapa yang berani melawan? Apakah mereka orang Madinah? Apakah mereka orang Mesir? Apakah mereka orang Turki? Apakah mereka orang Yaman? Apakah mereka orang Makkah? Tidak. Yang memimpin melawan bangsa Arab Kut-Kut yang pahamnya Khawarij adalah Abu Yamamah Armin Cibuntu. Ini ada sejarahnya, makanya kadang-kadang ada orang, wah jangan bawa-bawa Banten, katanya begitu. Loh, saya juga sama, gurunya juga punya guru orang Banten. Dan sejarahnya itu kita diberi langsung dari duriyahnya Abu Yamamah. Ada sejarahnya. Bahkan ketika Abu Yamamah Armin memimpin bangsa Arab Kut-Kut yang sekarang disebut dengan Wahabi itu, yang pahamnya Sabi'iyah, transformasi dari Khawarij, beliau memimpin 40 orang pasukannya. Bayangkan, dan itu perangnya kontak fisik, bukan perang di media kayak sekarang, kontak fisik. Abu Yamamah Armin membawa 40 pasukan dari Madinah, kemudian melawan juga orang-orang dari bangsa Arab Kut-Kut yang pahamnya Khawarij, yang ada di Mesir, di Turki, di Baghdad, di Syria, di Yordania. Itu perjuangannya ulama kita, ulama bukan mereka. Maka pantas ketika yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran, bangkitlah ulama Nusantara, karena jasa ulama Nusantara ini besar. Bukan hanya di Indonesia tapi di Timur Tengah. Kasih tangan buat Abu Yamamah Armin. Ini mungkin bisa di zoom dulu Pak, Mas Akur, di zoom. Ini saya tunjukin. Keterangan ini kalau kitab tafsir Shawi yang sudah dirubah oleh Wahabi gak ada. Kalau mau bukti saya tunjukkan kitab tafsir Shawi. Yang satunya, Ustaz Masuri, minta tolong ambilkan tafsir Shawi yang karangan yang sudah dipalsukan oleh orang-orang Khawarij, orang-orang yang radikal, orang-orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya akidahnya akidah Yahudi. Ini asli. Ini penting kita sampaikan, dan kebanyakan tafsir Shawi ini dikaji di pesantren. Di pesantren-pesantren besar Salafiyah dikaji. Bagaimana santri akan memahami sejarah yang seutuhnya ketika ini dipenggal dan tidak dipahamkan kepada para santri. Naudzubillahi min. Maka syukur alhamdulillah kalau kita berguru kepada orang yang betul-betul menjaga marwah kutubul qadimiyah, menjaga betul-betul ajaran yang seutuhnya.
Saya gak pernah menemukan masanya guru yang ya di jilid 3. Jilid 3. Nih, seperti yang kemarin disampaikan oleh Abuya, dalam 1 tahun beli kitab sampai ratusan juta. Itu tujuannya untuk meneliti. Dan jujur saja, ini sudah kita jadikan buku, kita sampaikan kepada PBNU, kita sampaikan kepada MUI, walaupun tidak direaksi pada waktu itu. Nah, ini cetakan yang sudah dirubah. Ini perlu para santri yang belajar kitab tafsir Sawi biar hati-hati ya. Ngeri. Karena Khawarij ini akan terus bertransformasi. Setelah Wahabi apalagi bertransformasi terus. Yang penting kita akan mengetahui karakter, mengetahui akidahnya. Satu itu tadi, 2. Suka merubah takwil Quran, hadis, kitab-kitab, dan menghalalkan darahnya orang muslim dan hartanya kalau berbeda pendapat dengan mereka. Artinya gampang mengkafirkan kepada orang. Nah, itu bahaya. Nah, ini cetakan yang sudah dirubah. Di sini adalah hadhil ayat fil Khawarij saja. Setelah ini transformasinya menjadi Wahabi dan tetek bengek lain sebagainya lah tidak ditulis. Bayangkan, 1 halaman ini dihilangkan. Ilmu itu narasi, jangan satu halaman, 1 kata aja dihilangkan, itu sudah akan menjadi beda. Substansinya sudah beda. Artinya sedetail ini, ketika ada orang yang mengatakan Abuya Muhammad Ghufran gak pernah baca kitab, tapi nyatanya sedetail ini Abuya Muhammad Ghufran mengajarkan kita untuk memahami kitab yang betul-betul masih utuh, apakah kitab yang sudah dirubah oleh mereka. Ini yang sudah dirubah. Nah, yang putih yang sudah dirubah ini yang asli, yang masih asli, masih banyak. Ini satu persatu, insya Allah Abuya sudah memberikan izin untuk menyampaikan kepada umat, supaya umat ini paham. Makanya pantas kalau sekarang itu banyak yang dibodohi. Benar kata Abuya. Banyak kitab-kitab yang sudah dirubah. Gak usah kitab ini, nanti saya jelasin Sahih Bukhari itu, yang menjadi redaksi Sahih Bukhari yang tebal itu aja, padahal yang menemukan kuburannya Imam Bukhari siapa kalau bukan panding father kita Bung Karno ya. Itu aja ada yang berubah. Nanti kita jelaskan di fase berikutnya ya. Nah, itu ya. Jadi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan itu saja. Yang jelas kita sebagai santri harus lebih hati-hati, karena sudah banyak yang berani merubah kitab. Di antaranya adalah tafsir Sawi di jilid 3 surat Fatir ayat 5 ayat 6. Buka di syarahnya, di situ nanti kelihatan. Kalau ada kalimat wa nuzilat fil khawarij alladzina yuharifu tawil kitab sampai wa yuqalu wahabiyah, berarti itu masih cetakan asli, belum dirubah. Tapi kalau kalimat itu sampai ke bawah dihilangkan, maka bisa ditentukan itu sudah dirubah oleh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.